Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya betul sekali, Pram. Ini sementara juga pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan juga persidangan. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, pakar telematika Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun pun meyakini hakim akan mengabulkan gugatan ini. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis. Gugatan pra-peradilan ini dinilai sebagai taktik Roy untuk mengulur waktu ke persidangan dan menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan, sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukumnya sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan, karena itu ketentuan KUHP. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti kerugian, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan Roy Suryo secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Siapa nih? Ya, pemirsa, tidak seperti rekannya Don Rito setelah jadi tersangka dan diperiksa penyidik, ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berkeliaran. Ya, ahli hukum pidana desak penyidik segera menahan Febri karena potensi menghilangkan barang bukti. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibunuh di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya, atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Dan Polda proses serah terima kami ikuti dengan seksama.
Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Ardiansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di tanah air mulai memicu krisis air bersih. Ya, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 150 kepala keluarga terpaksa mencari sumber air berjarak 1 km untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ...150 kepala keluarga Desa Sukarsari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai terdampak kekeringan. Warga terpaksa harus membeli air bersih 1.000 liter air dengan harga Rp100.000 untuk kebutuhan sampai 3 hari. Warga menilai kemarau tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Sudah sekitar 1 bulan, warga mengambil air dari rumah kerabat yang berjarak 1 km karena sumurnya mengering. Ini tiap hari Ibu ngambilin air apa seperti apa sih Bu? Iya, tiap hari. Itu dari rumah jaraknya berapa meter biasanya ngangkutin? Berapa jauh? Kilo lah. Ini kekeringan ini gimana sih Bu? Susah air atau apa gimana? Kalau ya kering karena nggak ada hujan. Dari sumur? Dari sumur kering kalau nggak ada hujan. Jadi sehari-hari gimana nih Bu? Ya ngambil ke saudara. Ya kadang-kadang beli. Sehari? Sementara warga kampung Babakan Sari, Desa Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, karena kekeringan, warga terpaksa menggunakan air kubangan dari resapan air tanah yang ditampung bak penampungan. Dengan ember dan jerigen, warga bergantian mendapatkan air bersih untuk keperluan mandi hingga memasak. Meski debit airnya kecil, penampungan air ini merupakan satu-satunya sumber air yang bisa dimanfaatkan. Sejak 3 bulan, mereka terpaksa menggunakan air kubangan karena tidak ada lagi sumber mata air yang bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apa ini Bu? Buat di dapur ya, buat masak-masak, buat cuci sayur. Berapa lama Bu kekeringan Bu, nggak ada air Bu? Mungkin 3 bulan mah udah ada. Ini air ini bersih Bu? Bersih nih. Emang ini yang air bersihnya. Memang setiap hari warga di sini ngambil airnya? Iya. Sampai malam pada antrian. Iya. Jadi Ibu pagi-pagi ngambil air. Iya. Ini bekas orang lain juga mungkin. Iya, bekas orang lain baru. Selain berdampak pada warga, kekeringan juga berdampak pada lahan pertanian, meski ada petani yang tetap memaksa melanjutkan bercocok tanam. Warga berharap adanya bantuan serta langkah cepat dari pemerintah untuk mengatasi dampak kekeringan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, harga telur dan sejumlah bahan pokok di pasaran ini mulai merangkak naik. Ya pemirsa, ini menurut pedagang, kenaikan harga sembako ini tak lepas dari dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Harga telur di Bandung, Jawa Barat terus naik dalam sepekan terakhir. Di Pasar Kosambi, harga telur kini menembus angka Rp27.000 per kilogram dari sebelumnya Rp23.000. Pedagang menyebut kenaikan harga di pasar seiring aktivitas sekolah yang kembali berjalan normal. Pedagang menilai harga telur masih berpotensi naik akibat meningkatnya permintaan, terutama dari program makan bergizi gratis yang kembali berjalan. Sekarang itu ada kenaikan 27.000 per kilo. 27.000. Dari berapa itu, Kang? Dari sebelum kenaikan mah 2 hari setelah masuk sekolah lah gitu. Apalagi kenaikan kemarin langsung tajam sekali sampai 2.000. Di Sibolga, Sumatera Utara, harga jual daging ayam dan telur di Pasar Impres Aik Habil juga mengalami kenaikan. Harga ayam potong kembali naik dari Rp25.000 menjadi Rp32.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga telur dari Rp20.000 naik menjadi Rp26.000.
Harga daging ayam hari ini terus naik. Sekarang kami menjual sudah di kisaran 32.000 per kilo. Setelah masuk anak sekolah, setelah main MBG, inilah naik semua ayam, bahan-bahan pokok yang lain. Program MBG dinilai menjadi pemicu kenaikan sejumlah harga bahan pokok di pasaran, sehingga memulihkan omzet para pedagang. Dari Bandung, Jawa Barat dan Sibolga, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini antre bahan bakar solar masih terjadi di sejumlah daerah. Ya, salah satunya pemirsa di Manado, Sulawesi Utara, pemilik kendaraan bahkan rela antri selama berjam-jam demi mendapatkan BBM. Ratusan kendaraan di Manado, Sulawesi Utara antre selama hampir 2 jam demi mendapatkan BBM solar. Di SPBU Sario dan SPBU Wanea, antrean panjang terjadi pada pagi hari, dan sopir mengaku mereka harus antre sebelum SPBU dibuka. Antrean panjang BBM dikeluhkan sopir karena membuat mereka kehilangan penghasilan. Ya ada begini, setiap hari itu selalu antrian. Hampir semua SPBU Semua SPBU. Ini rugi nggak dengan kan sistem retasi? Ya, pasti rugi. Antrean demi mendapatkan bahan bakar minyak sebelumnya juga sempat terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Demi mendapatkan solar bersubsidi yang masih langka, ratusan kendaraan antre hingga lebih dari 3 km pada salah satu SPBU. Sebagian dari warga yang antre terdepan bahkan rela menginap di SPBU demi mendapatkan solar bersubsidi. Sejumlah warga mengaku tidak ada pilihan karena di SPBU lain akan menemukan kondisi yang sama. Bahkan jika memaksa untuk tetap berjalan, mereka khawatir akan kehabisan BBM di perjalanan. Nggak dapat. Udah kemana-mana nih Bang nyari minyak? Waktu kita lah. Waktu ya. Tunggu 1 jam, 2 jam. Kelangkaan solar ini terjadi hampir 1 bulan. Warga berharap pasokan dan distribusi BBM kembali normal sehingga antrean panjang tidak terus terjadi. Dari Manado dan Mandailing, Natal, Tim Liputan iNews melaporkan. Siapa nih?